teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku Hadi. Di segmen kali ini kita akan membahas satu film yang memang keren untuk dibahas dan juga buat teman-teman pasti penasaran tentunya. Nah, sebelum itu, teman-teman nih boleh dong di-like dulu dan jangan lupa subscribe ya. Nah, tapi kan dilihat-lihat tempatnya kurang enak ya, kurang afdol gitu ya. Jadi mungkin kita bisa pindah tempat ya. Mungkin aku hitung ya. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Benar, kali ini kita akan membahas film karya Joko Anwar yang berjudul Pintu Terlarang. Sebenarnya masih banyak sih film-film Joko Anwar yang memang bagus-bagus nih. Tetapi, kenapa kita akan memilih kali ini film Joko Anwar yang berjudul Pintu Terlarang? Nanti akan aku bahas selanjutnya. Film ini menceritakan kisah Gambir yang diperankan oleh Fachri Albar, yang dimana dia ini merupakan seorang pematung sukses yang memiliki kehidupan sempurna. Gambir memiliki istri yang cantik bernama Talida yang diperankan oleh Marsha Timothy, dan ibu yang baik bernama Henidar Amoroe. Karya-karya patungnya yang unik selalu mendapatkan atensi yang besar dari banyak peminat seni. Mereka menilai karya Gambir yang didominasi oleh patung bertema wanita hamil itu nampak sangat realistis dan bernyawa. Namun, ternyata di balik itu semua tersimpan suatu benda yang mengerikan di setiap patungnya. Ide untuk memasukkan benda itu pun tidak terlepas dari sang istri. Talida, rahasia gelap nan mengerikan itu Gambir tutupi rapat-rapat. Hingga suatu ketika, ia menemukan sebuah pintu merah yang tersembunyi di rumahnya. Gambir ingin membukanya, namun Talida melarangnya. Yang mana sebenarnya itulah plot twist dari film ini. Jadi Joko Anwar ini sangat pintar untuk membuat kita penontonnya ngerasa apa yang dirasakan dalam film itu. Contohnya, ketika Gambir melihat pintu-pintu yang ada dalam film ini, yang dimana di balik pintu-pintu tersebut memiliki makna yang tersendiri. Jadi, film horor ini tuh nggak sekedar hanya film horor biasa, namun film horor yang memang menyentuh sisi psikologis kita. Film ini tuh lebih bertemakan tentang penyangkalan dan juga traumatis dari si Gambir. Pada intinya, makna pintu-pintu yang sebelumnya kita bahas ngasih tahu kita nih bahwasannya mau sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, mau rahasia apapun yang memang mau kita tutupi, pasti akan terbongkar juga. Maupun itu dari yang baik atau yang buruk. Sebenarnya ada hal yang lebih menarik kita bahas daripada pembahasan sebelumnya, yaitu karakteristik dari setiap pemainnya. Jadi dimulai dari tokoh utama dalam film ini, yaitu Gambir, adalah seorang pematung sukses. Tetapi di balik kehidupan yang terlihat sempurna, ia menyimpan rasa bersalah dan trauma yang menjadi inti konfliknya. Perjalanan emosional Gambir adalah transformasi dari sosok yang tenang menjadi individu yang dihantui ketakutan dan kebenaran yang pahit. Lalu ada Talida, istrinya. Talida adalah karakter yang menarik karena dia memiliki dualitas yang kuat. Di satu sisi, dia terlihat mendukung dan peduli pada Gambir. Tapi di sisi lain, dia adalah sumber ketegangan utama dalam cerita. Talida melarang Gambir membuka pintu misterius di rumah mereka, dan larangan ini menjadi simbol rahasia besar yang ada disembunyikannya. Karakter yang penuh misteri dan perannya sangat penting dalam twist besar yang terungkap di akhir cerita. Kemudian ada sosok anak misterius, yang dimana anak ini tidak pernah muncul secara langsung, tapi kehadirannya dirasakan melalui pesan-pesan minta tolong yang diterima oleh Gambir. Anak ini sebenarnya menjadi trigger utama dalam cerita, memicu Gambir untuk menyelidiki dan akhirnya membuka pintu terlarang itu. Karakter anak ini lebih memiliki simbolis yang tinggi.
Mungkin merepresentasikan sisi gelap gambir atau rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Kemudian ada elemen pendukung lainnya seperti acara TV rahasia yang bernama Heroses. Acara ini sangat mengganggu karena menampilkan kekerasan dan penderitaan orang lain secara nyata. Karakter-karakter di dalam acara itu seolah mewakili masyarakat pada umumnya yang tidak peduli terhadap penderitaan dan moralitas. Hal ini diperkuat kritik sosial tentang masyarakat yang abai terhadap kekerasan. Jadi kesimpulannya, film Pintu Terlarang ini bukan sekadar film horor biasa, namun film yang bisa membangkitkan emosi, mental dan juga traumatis kita terhadap scene-scene yang memang ditampilkan dalam film ini. Dan juga Joko Anwar itu paling pintar kalau udah masalah tentang elemen visual yang membuat kita mikir sebenarnya nih hal apa sih yang mencocok-cocokkan dari setiap scene yang memang nantinya ditarik dalam ending film ini. Jadi buat kalian nih yang memang mau nonton film yang bukan sekedar serem aja tapi memang yang membangkitkan emosi dan juga buat mikir, kalian harus wajib nonton Pintu Terlarang karya Joko Anwar. Jadi dari pembahasan kita tadi, apa sih kira-kira yang teman-teman dapatkan? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa nonton Pintu Terlarang.